Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah wa tullabi wa abnai hafizakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi yang barokah ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita mampu memanfaatkan waktu kita untuk kita melanjutkan atau memulai pelajaran kita di kaidah An-Nahwi. Gimana kabar antum di sana di rumah? Ya, semoga antum semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari wabah yang sampai saat ini masih menghantui kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah wa abnai dan anak-anakku sekalian, ya rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebelum kita masuk ke masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu nahwu, ya sedikit pada kesempatan kali ini, pertemuan kita yang pertama ini, ana ingin memberikan sebuah gambaran atau muqaddimah berkaitan dengan ilmu nahwu. Yang ana tujuan ana ya semoga dengan kita membahas atau antum mendengar tentang muqaddimah ilmu nahwu ini atau kaidah nahwu ini, ya nanti antum akan mampu mereka atau mengetahui bahkan apa yang seharusnya antum fokuskan, kemana antum melangkah seharusnya ketika antum belajar ilmu nahwu nanti. Tapi yang pertama di sini kita lihat dulu ta'rifun nahwi. Apa itu ilmu nahwu? Ya, banyak orang belajar tentang nahwu dari A sampai selesai sampai Z bahkan, namun setelah mereka selesai mempelajarinya bukannya mereka mampu untuk mempraktekkan ilmu mereka, namun yang keluar adalah anggapan-anggapan yang mengatakan nahwu itu sulit, nahwu itu berat, nahwu itu rumit, atau ungkapan-ungkapan yang semisal. Nah, di sini barangkali sebabnya mungkin mereka belum mengetahui tentang gambaran yang akan kita berikan sekarang ini atau muqaddimah berkaitan dengan ilmu nahwu. Lebih-lebih lagi berkaitan dengan definisi ilmu nahwu itu sendiri. Tapi kita mulai secara bahasa. An-nahwu adalah jihatun minal jihad. Nahwu secara bahasa dia artinya itu arah. Seperti itu, jihatun minal jihad. Misalnya kita mengatakan ana adhabu nahwal masjid. Ana adhabu nahwal masjid. Ada kata-kata nahwa di sini, apa artinya? Seakan-akan kita mengatakan ana adhabu ila jihatil masjid. Contoh yang lain misalkan ana uridu an adhaba nahwal maktabah. Uridu an adhaba nahwal maktabah. Apa artinya?
Artinya uridu an adhhaba ila jihatil maktabah. Jadi ini nahu secara bahasa dia artinya arah. Adapun dari segi istilah, dan ini yang kita inginkan di sini, ini dia ilmu nahu yang kita maksud adalah ilmun yu'rafu bihi ahwalu awakhiril kalimah min jihatil i'rabi wal bina. Nahu itu adalah sebuah ilmu yu'rafu bihi, yang dengannya, yang darinya kita akan mempelajari atau mengetahui ya ahwalu awakhiril kalimah, ya perubahan atau keadaan huruf-huruf terakhir suatu kata, min jihatil i'rabi wal bina, ya baik itu dari segi ya i'rabannya atau dari segi binanya. Jadi ini ilmu nahu, ilmu yang akan kita pelajari padanya keadaan huruf terakhir suatu kata. Huruf terakhir saja yang kita pelajari, yang kita akan otak-atik. Adapun huruf pertama, kedua, ya sampai sebelum terakhir ini bukan ya urusan ilmu nahu, bukan ranah ilmu nahu. Namun sekali lagi nahu ini hanya mempelajari, hanya mengotak-atik ya harokat keadaan atau harokat huruf terakhir suatu kata, baik itu dari segi al-i'rab atau bina. Apa itu i'rab atau apa itu bina? Di sini kita lihat adapun al-i'rab, taghyiru awakhiril kalimati min raf'in ila nasbin ila jarrin ila jazmin. Adapun i'rab ini perubahannya. Kadang kita menemukan satu kata, kadang dia menggunakan dhammah, misalkan qalamun. Kadang kita temukan di tempat yang lain dia fathah qalaman, kadang kita temukan di tempat yang lagi kadang dia qalamin, atau kata-kata yang lain. Kadang kita menemukan dia menggunakan harakat dhammah, ya kadang fathah, ya kadang baris bawah, kadang juga sukun, padahal katanya satu. Nah, perubahan seperti ini yang dikatakan i'rab. Adapun al-bina, luzumu awakhiril kalimah halatan wahidatan, tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan. Tetapnya suatu kata atau tetapnya akhir suatu kata dalam satu keadaan. Jadi harokatnya satu, ya tidak akan berubah dimanapun dan kapanpun kita menemukannya. Dia itu saja. Contoh huwa misalkan, ya huwa dimanapun dia huwa, huwanya ini baris-baris atas. Huwa, kita nggak pernah menemukan dia hu atau hui. Nah ini dia jenis kata yang dikatakan bina, yang dia keadaan atau harokat huruf terakhirnya tidak akan berubah, itu namanya bina. Jadi ini dia namanya nahu, ilmu yang mempelajari, ilmu yang kita pelajari darinya keadaan huruf-huruf terakhir suatu kata, baik yang nanti kita lihat ada perubahan ya di huruf tersebut harokatnya, atau yang harokatnya tetap dalam satu keadaan. Nah dari sini bisa kita lihat ilmu nahu ini ilmu yang hanya mengotak-atik ya harokat huruf terakhir saja. Sehingga nanti kalau kita belajar ilmu nahu ini, yang antum fokuskan apa? Fokuskan ya pikiran antum di huruf terakhir saja. Contoh kita, contoh di sini kataba Muhammadun ad-darsa fil fasli. Yang kedua, yaqra'u Ibrahimul Qur'ana fil masjid. Antum lihat ya akhir huruf dari kata-kata ini ada kata baba, kemudian Muhammadun ad-darsa, kemudian fil fasli, lihat yang berwarna merah. Itu yang akan kita pelajari nanti di ilmu nahu. Kapan kita baca dia? Kataba, kapan katabu, ya. Kapan katab, kapan Muhammadun, kapan Muhammadin, kapan Muhammadan, kapan ad-darsa, kapan ad-darsu, kapan ad-darsi, dan begitu seterusnya. Adapun huruf-huruf yang lain itu bukan ya ranah ilmu nahu, maka antum jangan pikirkan. Biar apa? Biar nanti belajarnya ya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tahu dulu kemana kita melangkah, apa yang harus kita pikirkan ketika belajar ilmu nahu. Jadi apa di sini kesimpulannya? Ya kita hanya fokus memikirkan harokat huruf terakhir. Tapi ikhwani fillah wa abna'i hafizakumullah jami'an. Adapun yang kedua kita lihat ini berkaitan dengan awwalu nash'atihi. Kapan ya ilmu nahu atau kaidah nahu ini pertama kali muncul? Padahal pada zaman Nabi SAW ya, dan pada zaman sebagian sahabat ini bahasa Arab
atau orang-orang Arab ketika itu belajar atau ngomong, berbicara menggunakan bahasa Arab ini tanpa ada satupun kaidah yang mengatur mereka. Karena bahasa Arab ini turun ya dengan bahasa mereka. Sama seperti kita sekarang menggunakan bahasa tempat kita, kampung kita, tentunya kita berbicara ya spontan tanpa ada aturan yang mengatur. Bahasa Sasak atau bahasa Bima atau bahasa yang lain. Begitu juga bahasa Arab di awal ya mulanya. Nah, kapan dia pertama kali muncul? Di sini zahara ilmun nahwi fi zamanil khalifatir rabi' Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi pertama kali muncul ilmu nahwu ini, pertama kali muncul itu kapan? Di zamannya ya Khalifah ya Ar-Rabi', Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita melihat apa sebabnya, kenapa dia harus ada kaidah nahwu ini? Karena terjadinya banyak kesalahan dalam menggunakan bahasa Arab. Orang-orang Arab, jangankan ya orang-orang yang non-Arab yang sudah pasti akan terjadi kesalahan pada mereka, di sini orang-orang Arab asli pun ya banyak yang jatuh dalam kesalahan dalam berbahasa Arab. Sehingga ya untuk membenahi kesalahan ini diperlukan adanya sebuah aturan atau kaidah. Nah, dibuatlah kaidah nahwu ini ya semata-mata ya untuk menjaga kesalahan tersebut. Nanti kita jelaskan di bawah. Jadi itu terjadi pada zaman ya Al-Khalifatul Rabi' Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian berikutnya poin ketiga, awwalu man kataba wa dawwana qaidatan nahwi. Adapun siapa orang yang pertama kali menulis kaidah nahwu ini? Itu dia namanya Abul Aswad Ad-Du'ali, ismuhu Dhalam ibn Amr ibn Sufyan Ad-Du'ali Al-Kinani rahimahullahu ta'ala. Dan beliau ini ya adalah sahabat akrab dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan beliau ini menulis kaidah nahwu ini atas perintah dari ya Khalifah Ar-Rabi' tersebut. Nama beliau Abul Aswad Ad-Du'ali ini kunyah beliau, nama aslinya Dhalam ibnu Amr ibnu Sufyan Ad-Du'ali Al-Kinani ya rahimahullahu ta'ala. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullahu jami'an. Kemudian yang terakhir, aghradu tadwin ilmi nahwi. Ya, adapun tujuan ya di antara alasan kenapa ya harus dibuat, ya harus disusun ya kaidah nahwu ini, bahkan kaidah sharaf juga begitu. Ya, di antara tujuannya sawnu kalamillahi ay al-lughatal arabiyyah min al-lahni wal khata'. Ya, ditulis kaidah nahwu ini semata-mata untuk menjaga kemurnian bahasa Arab. Untuk menjaga kemurnian bahasa Arab dari kesalahan-kesalahan ya yang ada. Terus apa? Kenapa? Karena bahasa Arab ini adalah bahasa yang Allah turunkan dengannya Al-Quranul Karim. Bahasa Arab adalah bahasa yang dengannya Nabi kita Muhammad SAW berbicara. Dan bahasa Arab juga merupakan bahasanya para sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengetahui dua perkara, Al-Quran dan Sunnah dan hadis Nabi SAW merupakan dua sumber agama Islam. Dua tolak ukur kebenaran dalam agama Islam ini. Yang kedua-duanya menggunakan bahasa Arab. Yang kita tidak akan pernah memahami agama kita dengan pemahaman yang baik kecuali menggunakan bahasa Arab. Nah, kalau terjadi kesalahan di sini, bahasa Arab ini terjadi kesalahan dalam berbahasa, ini dikhawatirkan ya akan merembet, akan membawa kesalahan tersebut dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Lihat, ini kedudukan ilmu nahwu dalam agama kita. Dia ditulis dan dibuat semata-mata untuk menjaga kemurnian bahasa Arab. Semakin dia murni bahasa Arab ini, maka orang-orang pun, manusia pun akan mudah dalam memahami bahasa-bahasa Arab. Namun sebaliknya, kalau dibiarkan terjadi kesalahan dalam berbahasa, ini akan menyebabkan menjerumuskan manusia dalam dalam hal salah dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW.
Dan kalau orang sudah salah memahami Al-Quran dan Sunnah, maka agama Islam ini akan hancur. Jadi ini jadi antara tujuan, jadi antara pentingnya kita belajar ilmu nahwu. Selain tujuan kita agar kita bisa membaca ya kitab-kitab gundul, ternyata di samping itu juga yang lebih mulia lagi, ya kaidah nahwu ini mampu menjaga kemurnian bahasa Arab, yang dengannya terjagalah kemurnian agama Allah ini, agama Islam ini. Ikhwani fillah wa tullabi hafizakumullah jami'an, ini bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dengan mukaddimah ini antum ya bisa merekah, bisa menalar ya apa yang nanti antum fokuskan, kemana antum melangkah di setiap kita belajar ilmu nahwu. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelumnya ana mohon tugas antum nanti ya antum catat ya apa yang ada di layar ini, di Word ini antum catat ya sebagai ya bahan murojaah antum di rumah nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.